Ngobrol. Pak, kaosnya salah, Pak. Topisnya apa? GSW deh. Kaos Lakers. Oh, Lakers. Ada kaos GSW mana GSW? Nah, ini bener nih. Siapa nih kaosnya nih? Oke, Jordan Poole. Oke, ini cocok berarti. Oke, kita ganti baju dulu biar matching atas bawah. Oke, 3, 2, 1. Oke, aman ini udah. Sekarang atas sama bawah udah matching. Oke, ngobrol NBA episode keempat. Cepet ya udah 4 episode. Tapi di episode kali ini, karena sekarang juga udah hari Jumat, again, setiap hari Jumat kita harus bahas yang santai-santai aja. Tapi jangan lupa di episode kali ini nanti di akhir video gue akan ada giveaway. Ada giveaway, harus udah 4 episode harus ada giveaway dong. Ya, jadi stay tune sampai akhir video ini, jangan sampai di skip. Karena nanti di akhir video gue akan bagi-bagi giveaway. Giveaway-nya apa nanti kita bahas di akhir video, oke? Nah, di episode kali ini gue hanya akan membahas, ini benar-benar spontan. Spontan banget, gue gak nyiapin materi sama sekali. Tapi di depan gue ada list yang sudah gue kasih note sedikit-sedikit tentang calon MVP untuk musim NBA 2022-2023 yang akan dimulai sebulanan lagi ya. Sebulanan lagi kita udah akan mulai preseason dulu, nanti abis itu regular season akan mulai akhir Oktober ya, akhir Oktober. Jadi biasanya kalau sudah menjelang musim regular itu akan main sebulan 2 bulan sebelumnya itu bandar-bandar di Las Vegas tuh jagoan-jagoannya udah pada bikin ranking nih, urutan-urutan siapa-siapa aja yang paling difavoritin buat jadi MVP, karena itu akan berpengaruh sama bursa taruhan. Itu biasa sekarang udah banyak banget, hampir semua sportsbook di sana udah pasti udah punya rankingnya. Setiap sportsbook itu tidak harus seragam, bisa aja beda-beda antara bandar satu dan bandar lain, itu bisa beda-beda, tapi biasanya nggak jauh beda tuh, paling terpaut hanya 1-2 ranking, dibulak-balik aja, tapi overall sih mirip-mirip kira-kira. Nah, ini list yang gue akan kasih lihat yang akan jadi bahasan kita juga nanti. Gue pengen ngobrol sama teman-teman nanti di kolom komen ya. Jadi banyakin komennya nanti, gue pengen denger, pengen baca, dan gue pengen reply juga analisa dari teman-teman gimana. Oke, ini listnya gue bikinin perbandingan antara prediksi MVP untuk musim kemarin 2021-2022 dibandingkan dengan prediksi MVP untuk musim besok 2022 dan 2023. Oke, ini kalau kita lihat overall listnya ini, sorry kalau nanti di layar teman-teman kelihatannya kecil banget, coba latihan fokus mata sedikit, di zoom sedikit. Di urutan pertama sama seperti musim lalu, Luka Doncic itu difavoritin sama semua analis dan sportsbooker di buki-buki di luar sana. Di posisi nomor 1 itu tetap Luka Doncic prediksinya. Wah, gokil. Oke, kalau ngomongin Luka Doncic, of course musim lalu ya, musim lalu itu, kenapa sebelum musim lalu dia ada di nomor 1? Karena di 2 musim sebelumnya itu mereka masuk playoff dan kalah dari siapa, gue lupa, Clippers kalau nggak salah. Mereka kalah dari Clippers, tapi Doncic jago banget, asli Doncic jago banget. Dan di musim kemarin itu Dallas bisa ngelewatin first round. Nggak hanya itu, tapi bisa tembus sampai conference finals dan ngalahin salah satu favorit juara Phoenix ya di semifinals. Jadi itu it's been an amazing year buat Dallas, buat Luka Doncic. Musim kemarin playoff run-nya luar biasa. Dan musim ini mereka juga dapat pemain-pemain yang bagus. Jadi gue expect Dallas untuk bisa paling enggak menyamai kesuksesan mereka kemarin, atau mungkin bahkan lebih bagus. Kalau ceilingnya kemarin adalah Western Conference Finals, kalau mereka mau lebih bagus, otomatis musim ini harus masuk Finals. Dan of course Luka Doncic kemarin Slovenia baru aja kalah ya lawan Polandia, tapi Luka Doncic overall di Eurobasket mainnya gokil, luar biasa. Momentum masih terus ke-build untuk Luka Doncic, jadi hopefully bisa ke bawah momentumnya terus sampai dengan regular season, dan semua orang pasti masih melihat itu dan tetap memasang Luka Doncic sebagai favorit nomor 1 untuk bisa menang MVP musim depan. Nah, di urutan kedua nih, kalau tahun lalu ada KD, musim ini Joel Embiid. Joel Embiid tadi di urutan kedua, dan
Urutan ketiga of course ada Giannis, dan KD sekarang turun ke urutan keempat. Biasanya empat teratas nih biasa diisi sama Luka, Joel Embiid, Giannis sama KD. Itu biasa cuma bolak-balik di situ aja tuh. Tapi overall musim ini gue gini, kalau ngomongin Embiid ya, ini berhubungan sama ada nama James Harden di paling bawah. Teman-teman lihat di paling bawah itu ada nama James Harden, dan gue kasih tanda drop di situ, tanda panah ke bawah, itu artinya dia turun ya. Gue nggak tahu kenapa, gue feeling James Harden bakal gila sih musim depan, bakal gila dia. Gue ngeliat banget, gue ngikutin banget kerja kerasnya dia selama off season ini, dan gue expect dia untuk bisa ngebuktiin ke kita semua sekali lagi bahwa dia masih James Harden yang sama sebelum dia kena hamstring injury. Dan dia sudah mengatasi masalah overweight-nya dia. Dia udah benar-benar getting back in shape sekarang. Agility-nya juga gue lihat kemarin udah bagus lagi, explosiveness-nya udah bagus lagi, quickness and everything. Gue rasa dia udah bisa balik ke paling tidak mendekati level prime James Harden musim depan. Gue expect itu dari seorang James Harden. Jadi kalau James Harden-nya gue expect untuk makin bagus, otomatis dia akan paling tidak nyuri sedikit spotlight dari Joel Embiid. Jadi gue nggak tahu kenapa Joel Embiid ini masih difavoritin di nomor 2. Ini masih tanda tanya besar buat gue. Tapi musim lalu dia juga tetap kalau di pas regular season dia selalu ada di daftar favorit untuk bisa menang MVP. It's okay, tapi musim ini gue expect James Harden untuk benar-benar naikin performanya dia. Jadi itu paling tidak akan mengganggu, mencuri sedikit spotlight dari Joel Embiid. Gue bertanya-tanya kenapa Embiid masih di nomor 2. Nanti menurut teman-teman gimana, kalian boleh komen juga. Giannis, gue nggak ada komen sama sekali di nomor 3, wajar. KD di nomor 4, wajar. Brooklyn, makin banyak amunisinya ya musim ini. Ben Simmons, we don't know what's gonna happen with Ben Simmons. Bagaimana fitnya dia dengan Kyrie dan KD, gue nggak tahu. Tapi ada TJ Warren juga mereka dapat, ada Royce O'Neal. Overall as a team very very solid Brooklyn Nets. Tapi memang secara chemistry, secara culture, dan secara coach, menurut gue itu semua masih butuh proses ya untuk bisa nyatu dan terbentuk, terutama culture-nya. Karena tim tanpa culture, tanpa chemistry, walaupun mereka punya super duper mega bintang istilahnya, itu menurut gue nggak akan, it's not gonna work, apalagi di playoff. Dan kalau dia mau harapin untuk bisa go deep in the playoffs, apalagi sampai ke final, itu agak susah tanpa chemistry dan culture dari sebuah tim itu. Oke, itu kita bahas tentang KD berarti ya. Nah, selanjutnya ada Nikola Jokic. Gua nggak masalah, dia layak ada di situ. Dan selanjutnya ada nama yang stoknya lagi melejit luar biasa. Dia adalah Jason Tatum. Wah, Jason Tatum melejit luar biasa, langsung masuk top 6. Dia ada di urutan ke-6. Nama Jason Tatum itu di musim lalu itu ada di urutan almost ke urutan ke-20 ya. Dia langsung naik ke posisi ke-6. Oh, gila, gokil kalau ngomongin Jason Tatum tahun lalu. Gue pernah ditanya di salah satu podcast tahun lalu, bro, menurut lo calon MVP yang nggak terlalu mainstream, yang nggak sesuai prediksi banyak orang, menurut lo siapa? Gue bilang Jason Tatum sih. Sebelum musim lalu ya, gue bilang Jason Tatum. Sayangnya Boston Celtics memang panasnya agak telat. Setelah All-Star break itu mereka panas tuh ya, dari zona play-in bisa naik sampai posisi 2, bahkan bisa sempat nyentuh posisi 1 ya. Sayang panasnya telat. Kalau dari awal mungkin dia bisa jadi kandidat kuat buat jadi MVP. Tapi overall musim lalu luar biasa. It's been a fantastic year buat Jason Tatum. Bisa bawa Celtics sampai ke final. Walaupun gue, kalau teman-teman yang ngikutin cerita gue juga waktu di Authentics ID di Instagram, gue bilang pas gue lagi komentatorin di NBA Finals kemarin, gue juga bilang di TV, I'm very very disappointed dengan Jason Tatum. His performance di NBA Finals, kelihatan banget dia masih gugup, kelihatan banget dia masih ragu, kelihatan banget the stage was too big for him musim lalu. Musim depan mudah-mudahan dia lebih matang, mudah-mudahan dia bisa benar-benar belajar dari pengalaman tahun lalu. As a team, Boston makin solid. Ada Malcolm Brogdon juga baru masuk. Coachnya of course musim lalu Ime Udoka first year, musim depan udah second year. Jadi mudah-mudahan lebih matang lagi, lebih tahu lagi gimana caranya meramu
semua formula-formula yang dibutuhkan tim ini benar-benar dari awal sampai dengan akhir musim nanti, dan bahkan bisa mengulang kesuksesan mereka nanti bisa masuk final. Mudah-mudahan, amin, gue doain buat semua Celtics Nation di luar sana, mudah-mudahan bisa bagus. I expect a lot from Jason Tatum this year karena gue harap dia belajar dari musim lalu. Oke, nextnya Steph Curry. Of course harus ada Steph Curry di daftar calon MVP. Makin tua makin gokil ini Steph Curry ini, benar-benar deh. Gue kalau ngebahas Steph Curry mungkin bisa 2 episode sendiri, bisa 2 jam sendiri. Nantilah kita bikin 1 episode khusus aja buat Steph Curry gimana ya, karena I'm a big fan of Steph. Next ada satu lagi pemain yang stoknya juga melejit luar biasa. Dia adalah Ja Morant. Ja Morant benar-benar ada di posisinya di bawahnya Steph Curry. Musim lalu itu tidak ada loh. Kalau dilihat dari daftar 2021-2022 ini tidak ada di top 20, top 25 pun dia nggak ada. Luar biasa Ja Morant ini musim lalu benar-benar, mohon maaf kalau gue menyebutkan ini dan mungkin ada yang nggak suka, tapi gue menganggap Ja Morant itu adalah anak emasnya NBA sekarang. Ja Morant itu adalah king of kontennya NBA, king of highlight reels. Semua kontennya dia itu views-nya luar biasa, meledak. Dia memecahkan rekor jumlah views terbanyak musim lalu. Jadi kalau ngomongin Ja Morant, kita bisa lihat kalau dia lagi ngedang itu di post di Instagramnya NBA, dalam satu dang yang sama itu bisa 3 konten yang berbeda. Dalam satu hari itu kita bisa lihat ada 15 konten Ja Morant dalam feed-nya NBA. Itu gokil luar biasa, karena NBA tahu anak ini sangat-sangat menjual secara marketing. Semua highlight-nya dia benar-benar jadi tontonan orang, puluhan juta, ratusan juta views. He is the king of content. He is the golden boy NBA. Adam Silver lagi sayang banget sama Ja Morant. Kayaknya bakal, nggak tahu nih musim depan bakal dapet treatment yang sama atau nggak. We'll see. Of course, kalau ngomongin secara tim, Memphis tetap jadi tim yang sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Pemain-pemain mudanya musim lalu udah belajar lah ya, kalah di playoff sama Golden State. Banyak yang bilang mereka belagu, banyak yang bilang mereka cuma ngomong doang, banyak bacot dan lain-lain. Tapi I love the vibe-nya itu vibe tim-tim NCAA yang benar-benar anak-anak muda gitu. I like it, I like Memphis. Mudah-mudahan bisa improve terus ya musim-musim ini juga. Dan di bawahnya Ja Morant ada Kawhi Leonard. Gue kasih tanda centang di situ karena gue udah kangen lihat Kawhi ada di daftar calon MVP ya. Karena musim lalu of course dia nggak main sama sekali, dan musim ini kita udah lihat kemarin video-videonya selama off season dia udah bulking banget ya. Udah bulking, badannya tebel banget, dia udah training luar biasa keras, dan mudah-mudahan itu bisa kita lihat progresnya dan kembalinya Kawhi nanti dari benar-benar dari start of the season. Dan amit-amit mudah-mudahan nggak ada lagi cedera-cedera aneh-aneh lagi. Gue mau lihat Clippers ini full team. Clippers full team ngeri bro. Clippers kalau full team ngeri. Jadi gue expect Paul George, Kawhi, and John Wall, dan semua pemain-pemain Clippers yang benar-benar deep sekali nih squadnya musim depan. Ini mudah-mudahan bisa jadi penantang kuat buat Golden State Warriors di wilayah barat. Next di daftar gue ada Akang LeBron James yang sudah udah ngos-ngosan kayaknya musim lalu ya, nungguin si AD ini nggak sembuh-sembuh ya. Musim lalu luar biasa banget LeBron James, makin tua makin jadi. Dan bisa dibilang LeBron itu musim ini punya target tuh 2 ya. Gue nggak tahu dia masih punya target buat Lakers juara lagi atau enggak, I don't know. Tapi yang pasti satu target yang pasti untuk LeBron James adalah dia mau ngejar poinnya Kareem Abdul-Jabbar untuk bisa menjadi pemegang tahta menjadi poin terbanyak sepanjang sejarah NBA, dan itu pasti akan dia dapetin asal dia sehat. Jadi mudah-mudahan kita doain semua LeBron bisa sehat, jadi dia bisa ngelewatin poinnya Kareem musim depan ya, mudah-mudahan. Nah, kalau ada LeBron otomatis ada temennya nih si Anthony Davis. Aduh, saya mau ngomong apa ya soal AD? Gue mau bilang kesel juga kayaknya nggak etis ya, namanya orang cedera ya.
namanya orang cedera sebenarnya anything can happen at any moment. Kita nggak akan pernah bisa expect. Dia juga nggak mau cedera kok. Siapa sih yang mau cedera? Capek tahu cedera, enakan main. Tapi gini, kalau soal AD, it's not about his skill. Ini udah bukan persoalan tentang skill. Ini tapi soal availability-nya. Availability-nya itu jauh lebih penting daripada skill-nya dia, menurut gue. Tapi dulu gue pernah ada di satu masa di mana gue kalau disuruh membandingkan antara Giannis atau AD, I'll take Anthony Davis any day. Gue setiap ada yang bilang, bro, mendingan Giannis apa AD? AD atau Giannis? Gue akan selalu jawab AD. Bener-bener gue akan jawab AD. Tapi dengan improvement yang ditunjukkan sama Giannis setiap musim, mulai dia jadi bisa ball handlingnya lebih bagus, jumpernya lebih smooth, apalagi sekarang range-nya juga makin jauh lagi, dia bisa shoot off the dribble, dan lain-lain. Setiap musim selalu ada improvement-nya. Sedangkan AD sejak juara di bubble makin turun. Giannis makin naik. So I respect Giannis a lot as a player. Gue sangat-sangat respect dengan work ethic-nya dia. Dan itu yang gue harapin dari Anthony Davis. Bro, Anthony Davis itu ada dalam daftar 75 pemain terbaik sepanjang masa loh. Itu list yang susah loh itu. Itu nggak sembarangan list itu. Dan gue mau Anthony Davis ngebuktiin bahwa dia layak ada di daftar itu. Cuma itu doang. Jadi skillnya memang tetap harus dia tunjukkan, tapi available dulu deh. Stay healthy dulu. Over the course of the season, dari start to finish, try to stay healthy. Kalau masalah cedera ankle, cedera lutut, dan lain-lain, maybe change your shoes. Do not wear Kobe. I don't know. Itu banyak juga yang bilang bahwa maybe he should change his shoes. Ya mungkin itu gue lihat juga yang big man pakai low cut kayak gitu. Is it dangerous? I don't know. Tapi mudah-mudahan AD pasti punya adjustment-nya masing-masing, punya adjustment-nya sendiri tentang apa yang harus what's best for his body. So kita nanti bakal saksikan akan seperti apa dia nanti musim depan. Oke? Ada AD, ada LeBron. Brody saya mana ya? Brody nggak ada loh Brody saya. Aduh, itu tadi di daftar musim lalu gue kasih X tuh, karena dia ada di 15 besar musim lalu, tapi tidak ada sama sekali di musim ini di dalam daftar top 20-nya tidak ada nama Russell Westbrook. So, sebagai kakak yang baik, saya cuma mau mendoakan biar Russell Westbrook itu musim ini bisa redeem himself, play better. Musim lalu lupain aja. Main buat Lakers itu adalah mimpi terbesarnya Russell Westbrook loh. Wearing purple and gold itu adalah mimpi terbesarnya dia. Tapi mimpinya dia ternyata adalah nightmare. Ternyata adalah mimpi buruk yang sangat-sangat buruk. Sampai dia harus hapus semua isi Instagramnya dia. Butuh waktu buat healing. Kena caci maki. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya juga kena juga sama netizen. Wah gokil. Setahun yang bener-bener nightmare lah buat Brody musim lalu. Tapi hopefully gue masih punya hope buat dia untuk bisa redeem himself musim depan. Apalagi ada bapak pemersatu bangsa, nanti ada Pat Bev ya. Mudah-mudahan dia bisa lah omongin dikit-dikit sama Brody kan, walaupun dia berantem mulu kerjaannya berdua tadinya. Tapi mudah-mudahan nanti main satu tim, mudah-mudahan ya bolehlah nanti diobrolin gitu harus gimana. Jangan terlalu over mainnya, jangan terlalu dominan mainnya, play as a team, be a team player. Karena menurut gue musim depan itu satu-satunya harapan Westbrook untuk bisa nunjukin ke kita bahwa oke, dia masih layak disebut sebagai superstar. Jadi itu musim depan adalah pembuktian buat Brody juga. So I wish him all the best. And then nextnya ada Devin Booker, ada Trae Young. Trae Young gue kasih tanda tanya di situ simply because ada tambahan DeJounte Murray yang baru bergabung sama Atlanta Hawks ya. Mungkin itu akan mengganggu spotlight dari Trae Young juga nanti. But it's gonna be a deadly backcourt ya. Itu DeJounte sama Trae Young itu backcourt yang menurut gue sangat-sangat solid menurut gue. Tapi not defensively Trae Young always a liability ya. Oke, ada Damian Lillard gue nggak masalah dia ada di situ. Ada Jimmy Butler of course. Dan ini dia yang saya suka. Ada Karl Anthony Towns dan ada teammate-nya juga Anthony Edwards. Nah, gue suka banget kalau ada dua pemain yang musim lalu belum nggak mungkin ada di prediksi calon MVP ya. Sekarang udah ada bahkan dua pemain ya, Cat sama Ant-Man. Dua-duanya sama-sama
musim lalu menunjukkan bahwa Minnesota itu layak diperhitungkan. Paling tidak bertahun-tahun kita nggak pernah nengok sama sekali tentang Minnesota, kecuali fans Minnesota. Tapi fans-fans NBA in general, mereka berusaha untuk ayo dong nengok, lihat kita lah, perhatiin kita lah, dan mereka bisa membuktikan itu musim lalu. Gue sih nengok Minnesota, gue jadinya perhatiin, dan mereka bisa ngalahin Memphis loh kemarin sebenarnya di playoff, hampir bisa ya, cuma karena faktor jam terbang, inexperience, belum terlalu solid lah grupnya, new coach and everything. Tapi mudah-mudahan musim depan akan lebih solid lagi, lebih bagus lagi. Tapi nggak ada Pat Bev ya. Wah, nggak ada backingan ini udah nih. Tapi nggak tahu lah. Mudah-mudahan nanti lebih bagus lagi lah Minnesota ya. Terus ada Zion. Mudah-mudahan Zion selalu di setiap musim pasti ada nama Zion di top 20, dan musim depan juga walaupun dia belum main, tapi itu membuktikan bahwa fans-fans ini memang excited untuk melihat Zion dan expect dia untuk bisa main di level seperti pas waktu season berapa dia main yang nggak cedera, itu average-nya gokil loh, double-nya gokil loh dia. Jadi mudah-mudahan Zion bisa benar-benar jaga badannya dia, tahu limitasinya, jangan terlalu eksplosif boleh, tapi ya itu kan jualannya dia karena eksplosif kan ya, tapi jangan terlalu over gitu yo. Jadi benar-benar bisa jaga badannya, terutama jaga berat badannya. Di kontraknya juga ada klausul kan, kalau dia sampai berat badannya sekian itu dia kena penalti atau kena pengurangan gaji. Jadi it's all in the contract, semua ada klausulnya, terutama untuk berat badannya itu yang benar-benar harus dimonitor ya, karena itu akan berpengaruh sama lututnya dan cara dia landingnya dan lain-lain, itu yang harus dijaga sama seorang Zion. Tapi gue sangat-sangat excited dengan New Orleans Pelicans. Suka banget musim lalu dan very impressed dengan apa yang mereka capai musim lalu. I love CJ McCollum sejak dia masuk di NBA. I love Alvarado itu Grand Theft Alvarado musim lalu gokil banget mainnya. So overall mudah-mudahan Pelicans ini bisa jadi kuda hitam terus dan makin bagus musim depan, apalagi dengan kembalinya Zion ya. Terus ada Donovan Mitchell gue kasih tanda tanya juga di situ. Kenapa? Karena dia masuk ke satu tim yang memang sudah chemistry-nya bagus dan penuh dengan pemain-pemain muda yang sangat-sangat energinya masih luar biasa. Very crowded. First teamnya bagus, second teamnya juga oke. Jadi gue nggak tahu Donovan Mitchell nanti bisa punya statistik seperti apa di Cleveland. Mudah-mudahan dia tetap bisa contribute at the same level seperti yang dia tunjukkan di Utah, tapi as an MVP candidate, gue sih nggak feeling ya. And then Anthony Edwards tadi udah, Paul George of course, gue juga expect another great season untuk Paul George dan Kawhi as long as they're healthy. Clippers itu bahaya banget sih menurut gue. Dan yang terakhir ini ada James Harden, gue kasih tanda panah ke bawah karena again gue bingung kenapa dia bisa serendah itu, dan tadi gue udah sempat bahas juga, gue expect James Harden untuk bisa menunjukkan ke kita sekali lagi bahwa dia bisa paling tidak mendekati masa-masa prime-nya dia sebelum kena cedera hamstring, dan dia sudah sangat bekerja keras di off season ini, dan hopefully dia bisa membuktikan itu nanti pas regular season, dan bisa membuktikan kalau dia sama Embiid berdua nih, sama pemain yang gue suka banget, Tyrese Maxey juga, Tobias Harris juga gue suka kok. Sixers ini selalu setiap musim jadi favorit juga kok, salah satu favorit untuk bisa jadi contender di wilayah timur. Jadi mudah-mudahan musim depan I expect a lot from James Harden untuk ngasih ke kita pembuktian bahwa ini loh gue James Harden, gue pernah jadi offensive player terbaik di NBA, pernah jadi scoring champion berkali-kali. Gue mau dia buktiin itu with that mindset, with that mentality coming into next season. So, ini listnya masih banyak banget, tapi udah kali ya, ini udah hari Jumat, sudah harusnya kita senang-senang. Jadi segitu aja pembahasan tentang MVP di episode keempat kali ini. Nah, tadi saya janjikan ada giveaway. Nah, kalau mau dapetin giveaway, teman-teman tinggal komen aja di bawah video ini. Komennya apa? Komennya adalah siapa calon MVP musim depan versi kalian. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Kita semua punya pendapat masing-masing, jadi saling menghargai. Apapun yang kalian tulis di kolom komen nanti sebisa mungkin akan gue reply. Dan 2 komentar yang terpilih nanti secara undian akan memenangkan 2 kaos dari Triple Overtime Thriller. So, ramaikan kolom komentar, nanti kita akan ngobrol lebih panjang di kolom komen tentang calon MVP ini, dan kalian bisa kesempatan untuk menang
2 kaos dari Triple Overtime Thriller. Oke, segitu aja episode keempat. Panjang ternyata ya, panjang ya kalau ngomongin MVP, banyak soalnya. Tapi segitu dulu, have a nice weekend. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan tentunya kalau kalian cocok sama channel ini, boleh di subscribe. Dan juga jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga suka sama NBA dan udah nggak sabar nungguin NBA yang tinggal 1 bulan lagi. So, segitu aja episode 4. I'll see you on the next episode. I'm out.